Bentar ya, Bu. Oke, nanti untuk kelompok 4, coba dipersingkat lagi penjelasan materinya, sehingga kita juga tidak memakan waktu terlalu lama ya. Baik, Bu. Oke, tadi Akbar bertanya tentang seperti apa bentuk komunikasi dalam masa pandemi ya, Akbar. Tadi sudah dijawab bahwasannya selama masa pandemi komunikasi dalam organisasi itu tidak efektif jika dilakukan bertatap muka. Jadi lebih banyak dilakukan melalui daring online ya, seperti yang disampaikan oleh Baby tadi, dikarenakan karena seringnya kita disuruh bekerja dari rumah ya. Jadi memang sejak masa pandemi komunikasi dalam organisasi itu menjadi tidak efektif gitu ya. Contohnya seperti hari ini kita berkomunikasi, kita berinteraksi melalui Zoom. Ada aja hambatannya, baik itu dari gangguan jaringan ataupun tidak semua orang mampu mencerna komunikasi dalam organisasi, komunikasi dalam bentuk hal lain itu dalam hal media online ataupun daring. Tidak semua orang bisa menerima penjelasan materi yang disampaikan itu melalui online. Ada seseorang yang bisa disampaikan itu harus diberikan pemahaman secara langsung. Tapi ada juga sebagian manusia yang bisa diberikan arahan atau penjelasan itu melalui komunikasi gitu ya. Jadi tadi Putri Baby sudah menyampaikan bahwasannya komunikasi di masa pandemi, apalagi dalam komunikasi dalam bekerja itu tidak menjadi efektif gitu, dikarenakan banyaknya hambatan, karena tidak semua orang mampu menerapkan atau memahami isi pesan yang disampaikan gitu. Oke, pertanyaan ketiga langsung saja ditanggapi oleh kelompok 3, karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi, biar dilanjut ke kelompok 4. Ini terkait tadi kepemimpinan ya, kepemimpinan dalam organisasi. Putri, sudah ada yang bisa menanggapi? Sudah, Bu. Sama-sama Nata Desa. Ya, baiklah Bu, saya akan menanggapi ya Bu. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan untuk memimpin komunikasi organisasi agar menjadi efektif dan efisien? Yang dapat kita ketahui bahwa di suatu kepemimpinan, komunikasi organisasi itu sangat penting, Bu. Sebab di dalam sebuah kepemimpinan itu komunikasi organisasi itu sangat diperlukan sebab untuk mencapainya suatu kinerja yang maksimal gitu Bu sih menurut saya, untuk agar mampu menciptakan suatu koordinasi di dalam suatu kepemimpinan. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, lalu kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan dan cocok untuk diimplementasikan dalam mendukung komunikasi yang baik antar anggota dan atasannya? Menurut saya sih Bu, agar dapat mengimplementasi dan mendukung komunikasi yang baik antara anggota dengan atasannya, yaitu dengan ini Bu, dengan adanya saling memotivasi atau dengan kayak mana ya Bu, dengan cara pemimpin ini melakukan melakukan tindakan yang berbentuk kekuatan untuk kesemangatan kepada bawahannya itu Bu, agar suatu perusahaan ini misalnya suatu perusahaan ini berjalan dengan baik gitu sih Bu menurut saya. Oke, terima kasih Salsa. Sedikit Ibu tambahi tadi pertanyaannya bagaimana kepemimpinan dalam organisasi itu agar antara bawahan dan atasan itu menjadi efektif ya. Bagaimana
cara membangun komunikasinya gitu ya. Nah, kita sudah belajar sebelumnya, sebelum presentasi ini tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi ya. Mungkin kawan-kawan sudah juga membaca bagaimana tipe-tipe. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, kita berbicara nih, seperti apa tipe kepemimpinan gitu ya. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada beberapa, salah satunya ada yang tipe demokratis, ada yang otoriter gitu ya. Jadi setiap pemimpin itu memiliki ciri khasnya sendiri gitu. Apakah dia bersifat demokratis ataupun bersikap keras dengan menerapkan sistem otoriter ya. Jadi itu kembali kepada individunya, kembali kepada pemimpinnya. Bagaimana dia bisa menciptakan suasana kinerja itu sehingga efektif gitu. Jadi kalau kita berbicara tipe apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi? Ya tentunya kita membutuhkan tipe kepemimpinan yang bersifat demokratis, yang bisa terbuka, yang bisa memberikan hak dan kewajiban kepada karyawan untuk menyampaikan apa pendapat-pendapatnya dalam membangun sebuah organisasi gitu ya. Jadi bagaimana sih sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita menciptakan komunikasi dalam organisasi itu sehingga efektif dia? Bagaimana? Yang itu yang pertama, ciptakan suasana yang menguntungkan. Jadi harus ada feedback antara bawahan dan atasan. Harus ada bagaimana suasana yang diciptakan itu mampu menyenangkan karyawan dan bawahannya. Bukan hanya yang disenangkan itu adalah atasan, tapi bagaimana karyawan dan senang, misalnya dengan memberikan reward atau prestasi atas kinerja yang mereka lakukan. Yang kedua itu, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan bahasa tinggi selalu bisa ditangkap. Tapi bagaimana seorang pemimpin mampu memahami karakter masing-masing karyawannya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan ditangkap oleh si bawahan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan menggugah perhatian dan minat yang membaca itu bagaimana gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu juga harus bisa dipahami, harus menarik gitu ya. Itu bukan hanya antara bawahan atasan, tapi bagaimana pesan itu di dalam organisasi-organisasi kecil juga. Pesan dapat mengugah kepentingan di pihak komunikasi. Adanya kepentingan dalam komunikasi. Jadi berkomunikasi itu bukan hanya dalam perusahaan atau organisasi, tapi kepada kawan, kepada lawan kita bicara juga harus yang mengugah kepentingan. Jadi kalau nggak ada yang penting nih, ya nggak mesti harus kita berbicara hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi adanya kepentingan dalam kita berkomunikasi. Ada pesan, maksud yang harus disampaikan kepada si penerima atau lawan bicara kita. Yang terakhir itu pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan. Nah, ini tadi yang dibutuhkan antara bawahan dan atasan. Jadi bagaimana efektifnya si pemimpin tadi dalam mengelola organisasinya, dalam mengelola perusahaannya, yaitu harus adanya reward atau penghargaan kepada bawahannya, sehingga kinerja ataupun pekerjaan yang dilakukan itu menjadi lebih efektif dan tidak ada timpang tindih dalam bekerja. Jadi artinya suasana yang diciptakan itu memang dimulai dari apa yang disampaikan tadi oleh Salsa, bahwasannya akan efektif jika memang si pemimpin mampu mengayomi, bisa membimbing, bisa mengarahkan, dan bisa memberikan kenyamanan dan kesenangan kepada bawahannya sehingga mereka bisa nyaman dalam bekerja. Mungkin langsung saja kita lanjut kepada kelompok 4 karena waktu kita sangat terbatas. Tolong waktu penyampaian materinya agak dipercepat. Jadi inti-inti dan poin pentingnya saja. Kepada kelompok 4, Ibu persilakan. Baik Bu, sebentar ya Bu.